syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka wisuda putra-putri kita yang tadi sudah disampaikan berbagai juz yang mereka sudah lampaui, dan kita wajib mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala pencapaian yang sudah diraih oleh putra-putri kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan keselamatan dan keberkahan itu mengalir pula kepada hamba-hambanya yang mengikuti jalan beliau dan jalan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya mewakili seluruh orang tua yang pada kesempatan kali ini mendampingi putra-putrinya yang akan diwisuda nanti, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Fitrah Insani yang telah memfasilitasi, memberikan segala upaya, ikhtiarnya, kesempatan bagi putra-putri kita untuk sama-sama menghafalkan Al-Quran. Dan ini tidak lepas dari kerja keras dari pihak Fitrah Insani, seluruh jajarannya. Mereka telah mencurahkan untuk putra-putri kita, memberikan yang terbaik bagaimana agar putra-putri kita bisa mencapai prestasi yang seperti yang saat ini kita rasakan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, terima kasih pada guru-guru TTQ, putra-putri kita semua yang telah memberikan ilmunya, mengajarkan putra-putri kita sehingga ayat demi ayat, juz demi juz dilampaui oleh putra-putri kita. Dan ini juga tidak lepas dari kerja keras mereka, ikhtiar mereka. Bahkan terkadang mungkin mereka memikirkan putra-putri kita, bagaimana agar putra-putri kita bisa menghafal, bisa membaca Al-Quran, bisa menyelesaikan juz yang harus disetorkan. Dan ini menjadi bagian dari amal soleh yang sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan guru-guru TTQ diberikan keistiqomahan, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manfaatnya akan mengalir bagi putra-putri kita. Dan kita doakan mudah-mudahan setiap ayat yang dibaca putra-putri kita pahalanya mengalir untuk mereka semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili seluruh orang tua yang hadir di tempat ini ingin menyampaikan bahwasanya seluruh jajaran dari Fitrah Insani, baik dari yayasan, guru-guru TTQ adalah menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena itu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa-doa kita setelah sholat kita, jangan sampai kita melupakan, karena jasa-jasa seluruh yang terlibat dalam kegiatan tahfizul Quran di Fitrah Insani ini adalah menjadi jalan syariat bagi putra-putri kita untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan bahwasanya ketika kita mulai berinteraksi dengan Al-Quran, mungkin sedikit kurang cocok ya kalau disampaikan bahwasanya sulit sekali menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu mudah. Menghafal Al-Quran itu mudah. Menghafal Al-Quran itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Mudah. Menghafal Al-Quran itu mudah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menjanjikannya bahwa Al-Quran itu telah dimudahkan untuk kita semua. Jadi menghafal Al-Quran itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Mudah atau susah? Sudah hafal atau belum? Katanya mudah tadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjanjikan bagi kita semua bahwa Al-Qur'an itu dimudahkan untuk kita. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya Al-Qur'an itu mudah?
Ini yang kadang kurang dijawab. Ya, mudah-mudahan lewat sambutan yang singkat ini kita sama-sama mendapatkan insight atau inspirasi bagaimana kita bisa menjadi mudah berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satu yang memudahkan kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah menseringkan diri kita untuk bersama dengan Al-Quran. Karena itu tidak heran kalau putra-putri kita ada yang bisa mencapai 1 juz, ada yang bisa mencapai 2 juz, ada yang lebih dari itu. Karena keseringan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan kadang orang tua sendiri, saya pribadi merasa kadang malu gitu ya, masih banyak belepotan, masih banyak kesulitan untuk menghafal. Padahal sebenarnya Al-Quran itu dimudahkan untuk kita. Mudah-mudahan melalui momen wisuda kali ini kita sama-sama untuk menjadi hamba-hamba Allah, berniat, paling tidak berniat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang kemudian dekat dengan Al-Quran, di mana Rasulullah SAW telah memberikan nama yang spesial buat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Yang pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi mereka yang dekat dengan Al-Quran, diberikan nama Sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Sahabat, bukankah kita kenal sahabat-sahabat kita? Bahkan setiap hari kita kepoin status sahabat-sahabat kita. Bahkan bukan tiap hari, tiap jam kita lihat status sahabat-sahabat kita. Itulah sahabat yang setiap saat dilihat, yang setiap saat kemudian ingin kita berinteraksi dengannya, mengetahui apa yang sedang dikerjakannya. Begitupun kalau kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, maka interaksi dengan Al-Quran itu sangat penting. Kita kepoin setiap saat Al-Quran, ayat demi ayat kita kepoin, ayat demi ayat kita lihat. Terus setiap saat ingatan kita, hati kita tertaut dengan Al-Quran. Yang kedua, Rasulullah SAW selain memberikan nama Sahibul Quran, Rasulullah memberikan nama Hamilul Quran, orang yang kemana-mana membawa Al-Quran. Itulah sahabat Al-Quran. Bagaimana orang yang hamil? Orang yang hamil itu akan menjaga kehamilannya. Orang yang hamil itu akan memelihara kehamilannya. Begitu pula para Hamilul Quran, mereka orang-orang yang senantiasa berusaha menjaga interaksinya dengan Al-Quran. Dijaga wudunya, kemudian disentuh Al-Quran, dibawa Al-Quran, di sakunya ada Al-Quran, di tasnya ada Al-Quran, di HP-nya ada Al-Quran. Itulah orang yang membawa Al-Quran. Mudah-mudahan lewat momentum wisuda putra-putri kita, kita sebagai orang tua yang kadang masih merasa malu gitu ya, dengan putra-putri kita yang hafalannya sudah banyak, kita mudah-mudahan termotivasi dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang cinta Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.